Camat Mahu bersama jajaran, yang saya hormati para pimpinan perangkat daerah, para asisten, staf ahli, juga para pejabat yang mendampingi, Pak yang mewakili Kapolsek Pemberwai, yang mewakili Koramil Malulu, yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepala Desa, ya, penjabat Kepala Desa yang ada pada kesempatan ini lengkapnya. Lengkap atau tidak? Lahir saya absen dulu, saya kurang kenal pejabat baru. Ya. Lahir hadir. Ya, keras kemarin. Rela lanjut keras. Ya, Wairara, Arai, kemudian Mulundi. Penjabat Andamon, jauh kan? Selain bagian kapal desa dulu. Kalau bertanya program kita melalui di mana-mana. Penjabat apa lagi? Apa lagi? Pakai juga. Mana? Juga. Kenapa takut ketemu bupati? Pasti ada apa-apanya. Terus ya. Jabatan di mana? Tugas asli ya? Asli di kecamatan mana? Kalau ada mau? Oh, jauh jalan. Baik. Singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati, saya kasihi, pada tempat yang pertama tentu saya menaikkan, saya lupa menyapa. Saya punya senior para mantan Kapal Desa, ya, mantan Harai, mantan Mulundi, mantan Mamba di mana? Tamawai ada, ya. Juga Bapak Ibu para kepala sekolah, satuan pendidikan, ya, satuan pendidikan dan seluruh karyawan-karyawati yang ada di wilayah Kecamatan Mahu. Pada tempat yang pertama tentu saya menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Perkenanan Tuhan saja hari ini saya boleh berdiri lagi di depan seluruh keluarga besar Mahu dalam momen pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Mahu. Ini tentu adalah sebuah hal yang sukacita bagi saya dan patut saya syukuri, apalagi hari ini adalah hari pertama juga dalam tugas saya sebagai bupati sejak dilantik bersama Pak Wakil datang lagi di Kecamatan Mahu dalam tugas birokrasi melaksanakan Musrenbang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pelaksanaan Musrenbang tentu bagi kita adalah sebuah hal yang lazim, yang biasa dan rutin. Tetapi mungkin Musrenbang 2025 ini untuk perencanaan 2026 adalah sebuah tahapan yang pasti untuk Bapak Ibu harus menyesuaikan kaitan dengan rancangan program 5 tahun ke depan. Dalam kita melihat wajah Kecamatan Mahu dipatutkan dengan visi misi yang ada dan kami tawarkan pada saat pelaksanaan pilkada yang lalu, dan itu menjadi visi misi daerah ini 5 tahun ke depan. Hal ini menjadi sangat penting agar ada kesatuan gerak kita dalam kita melaksanakan segala program kegiatan dan rancangan untuk 5 tahun ke depan. Saya waktu baru habis dilantik bersama Pak Wakil tanggal 20, kan tanggal 21 kami sudah dikumpulkan di Magelang selama 8 hari mengikuti retret istilah Pak Prabowo untuk seluruh bupati gubernur. Intinya adalah harus ada kesamaan gerak antara program tingkat pusat, program tingkat provinsi, kabupaten, termasuk juga rancangan program tingkat kecamatan maupun dalam rancangan program kegiatan di desa. Pelaksanaan pilkada yang
sejabatan antara pimpinan pusat sampai tingkat kabupaten. Tetapi pelaksanaan pilkada serentak adalah untuk juga adanya kesatuan gerak dalam 5 tahun ke depan dalam pilihan melaksanakan program kegiatan. Untuk rancangan itu disusun agar kita ada dalam sebuah kerja-kerja nyata yang selaras dari tingkat pusat sampai tingkat bawah. Hal itulah hari ini mengapa musrenbang ini menjadi sangat penting. Kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa program-program prioritas yang memang harus kita lakukan. Dalam kita melihat RPJMN yang menjadi rancangan tingkat pusat untuk dilaksanakan 5 tahun ke depan oleh pemerintahan Pak Prabowo Gibran, ada yang namanya Astacita, ada yang namanya prioritas program yang itu pula harus menjadi rujukan kita dalam kita melaksanakan kegiatan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak jauh berbeda juga sebetulnya dan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Tetapi menjadi titik beratnya adalah kita harus lebih fokus pada hal ini. Kaitan yang pertama adalah kaitan dengan kesejahteraan. Kemiskinan yang masih tinggi, kemudian kaitan dengan pendidikan, kualitas pendidikan kita yang masih rendah, kemudian kesehatan yang selama ini selalu menjadi persoalan kita di mana-mana, termasuk di kabupaten kita, adalah angka-angka indikator di wilayah pelayanan di kesehatan. Antara lain, angka stunting yang masih tinggi, gizi buruk yang masih tinggi, tingkat kematian ibu hamil yang juga masih tinggi, juga tingkat kematian bayi balita yang juga masih menjadi persoalan kita. Oleh karena itu, kita harus ada dalam kesatuan gerak ini. Hari ini saya mengajak Bapak Desa juga semua Pak Camat untuk bagaimana dalam kita menyusun rencana program pelaksanaan program kegiatan 2026 ini kita mengacu pada hal ini. Selama ini kami juga melihat bahwa untuk perencanaan musrenbang tingkat kabupaten terkadang kita terputus program itu sampai ke kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas badan kantor. Program di desa terkadang tidak bisa terkoneksi dengan apa yang dirancang di tingkat kabupaten. Asistensi program kegiatan semata-mata hanya di lingkup paling tinggi di dinas DPMD bersama tenaga ahli yang ada di sini. Kami melihat ini adalah sebuah celah yang mungkin bisa menimbulkan ketidaksamaan program kita dalam kita melihat persoalan yang ada di tingkat desa. Padahal yang punya masyarakat, yang punya lokasi tempat pelaksanaan seluruh program adalah Bapak Desa dan Bapak Lurah. Oleh karena itu ke depan kami sudah meminta Bapak Desa juga untuk merancang perbu. Mulai tahun depan asistensi kegiatan dana desa harus juga melibatkan Bapeda sebagai yang mengawal program-program yang ada di tingkat kabupaten. Bukan untuk memaksakan program, tetapi untuk melihat bahwa program yang dirancang di tingkat desa ada kesesuaian dan apa yang menjadi prioritas kita di kabupaten. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah apa itu menyangkut prioritas kita ke depan. Tadi saya sudah sampaikan, tidak jauh dari apa yang menjadi prioritas program nasional. Tetapi bagi kita di tingkat kabupaten kami punya visi misi. Tadi saya juga kaget ya, Pak Camat lancar betul ngomong itu. Ya, harmonis, unggul, mandiri, berbudaya adil. Saya kadang lupa itu maju dan bakal nyutun, tapi Pak Camat hafal mana. Sampai saya pikir ini, jangan sampai Pak Camat di kamar menyala mana. Mungkin karena ada kesamaan rasa bahwa hal-hal itulah yang menjadi prioritas, sehingga mungkin di tiap kecamatan, ya pembicara sebelum saya lancar betul omong itu humbang. Ya, kemarin juga di Nadungala sana, ya Pak Camat juga di sana lancar sekali. Saya dalam hati, ya wajar juga mungkin ini ya, jadi hafal-hafal atau hafal-hafal kemudian ini. Beberapa program prioritas
prioritas itu kaitan dengan kesejahteraan. Kami sadar bahwa persoalan kaitan dengan prioritas kita untuk peningkatan produk pertanian, yang mana itu pula menjadi stressing dari Bapak Presiden. Saya ingin sampaikan lagi, program kaitan dengan peningkatan produksi pangan menuju swasembada itu juga menjadi penekanan beliau saat kami retret di Magelang. Ya. Oleh karena itu melalui Humba Sejahtera ini kami harap agar seluruh potensi yang mungkin bisa kita olah terkait dengan lahan untuk peningkatan produksi pertanian, baik itu di wilayah daerah irigasi, lahan tada hujan, termasuk juga mungkin Mahu ini yang masih banyak kaitan dengan lahan tada hujan, itu bisa dimaksimalkan. Caranya apa? Melalui program dinas, melalui program yang ada di tingkat desa. Ya, kita punya semangat yang sama terkait ini. Apa yang menjadi persoalan di tingkat masyarakat kaitan dengan penyediaan bibit, mungkin desa juga bisa bantu, dinas juga bisa bantu. Kaitan dengan biaya pengolahan lahan, desa juga bisa bantu, tetapi dalam visi misi kami ada yang namanya insentif untuk biaya pengolahan lahan. Ya, tapi targetnya tentu kita klasifikasi harus pada kelompok masyarakat miskin dan masyarakat miskin ekstrem. Kami merancang ada program itu untuk 3.000 kakak miskin nanti di seluruh Sumba Timur. Biaya pengolahan lahan untuk mensubsidi pada saat musim tanam. Kemudian juga perhatian lain pada hal yang sifatnya menjadi kebutuhan dari para petani. Program yang juga kedua kaitan dengan Humba Mandiri. Itu kaitan dengan bagaimana kita membina UMKM yang ada di wilayah Sumba Timur. Yang ketiga adalah Humba Cerdas, kaitan dengan beasiswa bagi anak-anak kita yang melanjutkan pendidikan di pendidikan tinggi, tetapi masuk klasifikasi keluarga miskin dan miskin ekstrim. Ini adalah hal-hal yang akan kita lakukan ke depan dengan membiayai mereka mulai dari mereka kuliah sampai dengan selesai. Dan yang terakhir adalah Humba Melayani. Ini adalah kaitan dengan kita sebagai aparatur yang fungsi dan tugasnya ada dalam wilayah pelayanan kepada masyarakat. Tentu ini akan menjadi stressing kita ke depan agar seluruh apa yang menjadi prioritas itu bisa dilakukan, dan itu masuk dalam 13 program prioritas, masuk dalam 6 misi yang kami. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hal-hal prioritas ini yang akan kami titikkan nanti dalam rancangan program yang akan dibuat secara bersama-sama dengan Bapeda yang akan mengawal program-program ini. Kaitan dengan hari ini kami hadir di wilayah Mahu bersama seluruh jajaran, Bapak-Bapak Dewan, pimpinan Dewan hadir. Luar biasa hari ini ya. Luar biasa juga Pak Wairara dalam menghadirkan Bapak Dewan. Saya tadi Umbu Ayub satu mobil dan saya. Umbu Ayub kan sudah masuk periode keempat, tahun ke-16 sebenarnya. Ya, 16 sebagai DPRD. Baru kali ini hadir di WLH. Artinya apa? Ya mungkin karena persoalan dapil saja. Dapil. Bukan karena tidak ada keluarga banyak di sini. Artinya apa? 3 periode di DPRD bersama juga saya punya ayah Umbu Ahmad, wakil ketua, ya, punya kawan juga dari dapil sini, tapi sampai bawah di Wairara belum pernah, ya. Hari ini Pak Wairara boleh hadir di sini, ya, luar biasa. Artinya apa? Bahwa menyaksikan sendiri persoalan yang dihadapi di Wairara. Tadi dikatakan Pak mantan Wairara, kita tidak usah terlalu perhatian pada hal lain, kita butuh ini jalan saja, ya. Jalan dari awal dari rumah saya turun masalah jalan sampai di sini jalan. Traktor tidak perlu, tidak begitu ya. Tetap akan diperhatikan kaitannya. Bicara tentang infrastruktur jalan di wilayah Mahu ini saya termasuk saksi. Masih jadi pegawai, baru jadi pegawai 98 kan sudah masuk. Seperti apa jalan dari dulu belum buka perubahan ya, masih terlalu.
Sebelah. Nggak ada bunga ya. Lau ya. Panjir. Ya, panjir ya. Bukan Wairara ke sini juga kita juga. Bahkan yang survei buka jalan bagi Pregalala tahun 2000 berapa ya? 2005 ya? 2005. Itu kami tarik meter bersama Bapak Wairara ya. Saya masih kepala desa Wairara, saat itu bersama Pak David Waka. Beliau konsultan. 3 orang, 4 orang dengan Masio. Ya, kita tarik sampai di Pregalala Kampung, jalan kaki 2005, 20 tahun yang lalu. Jadi pilkada kemarin saya dalam hati pasti kalau bukan dukung saya, dukung Pak David, ya. Nah, partai itu dah kan. Kita tahu habis pilkada kan, bukan Pak David ya. Saya bilang, wah ini bisa PW kalau di kau ya 2005 termasuk juga buka dari Malundilu ya. Dulu naik ke kayu turun ada mono termasuk ada mono lahir ya itu juga. Bila ini kita kenal baik, cuma masyarakat yang tidak mengenal kita di sini. Jadi saya perlu berdiri lama-lama yang kalau yang belum Wairara. Bila ini termasuk yang membutuhkan. Kaitan dengan perhatian pemerintah, saya boleh cerita selama kami menjabat besarnya perhatian. Ya, Anda bisa bayangkan itu aspal dari pagi tembus sampai simpang di sini. Itu jembatan di Pregalala 2 buah tambah 1 box besar ya. Pak Desa belum ada. Ya. Makanya tidak. Kemudian masuk ke arah lahir buka. Kemudian tembus ke arah Lundir. Belasan puluhan miliar, bahkan kalau dibandingkan dengan kecamatan di wilayah Lewa, mungkin tidak ada apa-apanya infrastruktur yang dikeluarkan untuk wilayah lain dibandingkan merah. Besar sekali. Hitung saya berapa jabatan. Sini kemudian Lundilu, kemudian ada yang arah ke Kajiu di sana ya, besar. Artinya apa, forum-forum seperti ini disinilah itu dibicarakan. Keberhasilan kita dalam merancang program itulah sehingga wilayah yang terpencil yang saat itu belum punya anggota dewan pun di tingkat kabupaten, perhatian pemerintah tetap ada karena forum musrenbang ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu jangan kita anggap remeh, yang kita sepelekan forum seperti ini. Ya, cuma saya pernah ketemu Bapak Desa terakhir ya. Di mana gitu ketemu? Ya? Bukan. Kalau di Manono sudah marah-marah. Ketemu di tempat duka. Tempat duka lumayan kan? Waktu itu 2020 yang habis pilkada 2023, 3 tahun kemudian katanya saya sudah tidak pernah lagi ke sini sejak 2020, malah mantan sudah mantan. Amalun dengan Anda malah nyumon, Piro kilo aspal handong pengalaman, tanpa saya tahu cerita lain, ya. Jadi mana? Piro kilo handong pengalaman, hotmik pun ya. Saya pikir sudah hotmik, nama pegawai naya mana? Hotmik mana? Ya main alat sudah hukum, hotmik. Jadi mana betul? Kilo uang. Anak meter, anak malah tolong, boleh ini ngedung. Jadi saya dalam hati berencana mau minum pemain sudah 2024 kita lo punya tahu kaku banget. Tapi itulah politik. Ya, yang penting adalah kita tetap harus memprioritaskan apa menjadi kebutuhan masyarakat. Kemarin saya tidak mengalam dalam segala hal yang menjadi harapan warga masyarakat. Kita juga diperhadapkan dengan hal-hal yang membatasi yang sifatnya kebijakan.
tahun ini ada yang namanya efisiensi. Dipotong semua itu anggaran yang sifatnya khusus, ya. Dana alokasi khusus itu termasuk dipotong. Paling besar itu dipotong di PU, hampir 110 miliar. Termasuk ruas-ruas yang tadi itu disebutkan, termasuk ruas yang menjadi prioritas wilayah selatan itu Padanjara Tertunggu, di mana kita tahu ruas Padanjara itu ruas yang melayani wilayah Karera, Madungala, Pinupala, 3 kecamatan urat ekonominya lewat situ. Kondisi hari ini sudah rusak. Kemarin mobil yang tidak pakai berek saja tidak bisa lewat. Nah, jadi berdasarkan hasil efisiensi, potong biaya perjalanan dinasnya para pejabat termasuk ASN, potong biaya rapat, potong biaya makan minum, potong segala hal yang kaitannya tidak menyumbang belanja langsung, ya. Semuanya dipotong, dapat angka efisiensi. Termasuk juga potong anggaran beli mobil ED1, ED2 bupati wakil bupati. Kami suruh potong saja. Untuk apa? Untuk menutupi kegiatan yang prioritas yang kami nilai prioritas tapi terpotong karena anggaran dari pusat yang dipangkas. Dapat biaya potong kami mobil 1,76 miliar, ya. Jadi kami masih pakai auto yang lama. Tidak bisa dipakai, masih bagus. Tadi masyarakat masih bisa lewat fotonya pakai tua, ya. Dapat angka itu kita tetap kerja itu Radit dulu. Padanjara turun dengan anggaran kabupaten dahulu, ya. Ya, kalau mau hitung-hitung kaku kemarin besar itu 7 miliar, toh. Tapi karena ini merupakan kebutuhan sebagai pemerintah, DPRD wajib memperhatikan hal yang sifatnya prioritas. Ya, supaya apa? Supaya kalau kita bicara peningkatan produk pertanian, masyarakat sudah mau kerja, mau tanam lahannya, saat dia mau jual, tidak ada orang yang mau membeli itu hasil itu. Karena mahal biaya angkut, ya. Saat kita bilang penurunan angka kematian ibu bayi, ya, kita punya saudara yang dari Ramuk, yang dari Mahaniu, yang tidak bisa bawa ibu hamil turun langsung ke Taui, ya, dia harus putar lalu dia lewat daripada jalan. Banyak yang melahirkan dia. Jadi hal-hal penunjang dan prioritas itulah yang kita harus prioritaskan kita lakukan. Oleh karena itu khusus di Wairah di sini saya menitipkan pesan kepada kita semua, terutama Bapak Desa. Ya, mari kita lihat potensi yang ada di wilayah kita. Tadi saya lihat di Prekelala, ya, tadi bicara saya dengan pindah wilayah subur, ya, tanam apa saja. Kalau masyarakat memang sudah hidup dari Kemiri, Bapak Desa, dari itu Pinang yang ada di situ, anggarkan sudah di dana desa perbanyak itu bantuan yang sifatnya mereka untuk lebih punya motivasi memperluas area tanah. Betul kita bilang harganya tidak bersaing, harganya rendah. Ya mau bagaimana lagi? Kita tidak punya pilihan banyak untuk tanam tanaman yang mungkin sama dengan kita punya saudara di tempat lain. Yang bisa tumbuh di sini taruh sudah, ya, bisa Indonesia. Termasuk desa Wairah, ibu desa, ya, Luldiu, anggarkan anggaran. Karena saya yakin 2 komoditi itu tetap laku. Kalau memang dari sisi total produksi kita belum puas, perluas sudahlah anggaran. Ya, mudah kita ngomong, tapi harus kita mulai. Ya, kita kurangi sudah belanja dana desa yang sifatnya tidak produktif, yang sifatnya habis di pembelian saja, tapi lebih perbanyak pada pemberdayaan untuk kepentingan masyarakat. Ya, setuju nih Bapak Ibu? Setuju. Ya, setuju. Kemudian juga saya menitip pesan tentang bagaimana kita memberdayakan keluarga-keluarga kita yang masuk kategori miskin. Akses mereka mendapat bantuan ini kadang terkendala. Ya, saya pernah lihat ada saya punya kawan camat sudah pensiun.
dia jadi camat satu kali di satu kecamatan. Cara dia mendistribusikan bantuan itu menarik, ya. Dia pakai undi. Jadi mereka yang masuk kategori tidak layak mendapat bantuan, contoh rumah, ya, contoh rumah dia undi. Dia list sudah nama-nama siapa ini yang layak. Kalau ada 10 yang layak, 5 saja bantuan, dia undi yang 5, ya. Syaratnya apa? Saat tahun depan Nyu mau dapat, jadi bantuan tahun depan. Nyu mau dapat didatangi bantuan. Dia sudah siap itu bahan miliknya dia. Yang sering terjadi saat kita kasih, beritahu sekarang, ya, saya 4 tahun fakultas. Saat kita kasih bantuan seng dengan kayu, misalnya modelnya seperti itu, bahan pribadi belum siap. Akhirnya ada di bawah kolong kita terbakar, tidak terbakar, mubazir, kan begitu. Pada target kita ya, tahun ini ada 5 rumah baru terbakar. Caranya apa? Dia undi memang hari ini. Dia sudah tahu si A, si B sampai E sudah dapat, akan dapat tahun depan. Saat bantuan itu ada, yang 3 tidak siap misalnya, ganti yang 5 yang baik. Artinya apa? Semua bisa mengakses bantuan. Ini saya harapkan ini bisa dicoba. Bagus. Saya lihat dan dengar cerita sampai ada yang menangis karena tidak bayar, karena dia bisa dapat. Ya, dan kita berbagi cerita baik, ya. Tidak apa-apa toh? Bukan saya mengajar, Pak. Saya berbagi saja cerita baik. Kalau ini kita bisa lakukan, saya yakin apapun rancangan Bapak Desa Dora yang baik pasti akan bisa diterima, didapatkan oleh warga yang ada di desa kita, supaya apa yang menjadi cita-cita kita bersama bisa tercapai. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini diceritakan oleh Pak Kadis PU, bisa ini insentif fiskal lah, ya. Tak termasuk dipotong. Ya? Oh, ekonomi kita masih tidak jelas. Kalau tidak jelas. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kaitan dengan harapan-harapan tadi ini menjadi pencermatan kami, ya. Apa yang diharapkan oleh Pak Camat, Bapak Desa, saya punya Gunang juga, itu akan menjadi pencermatan untuk kita. Apalagi hari ini disaksikan oleh Bapak pimpinan Dewan dan Anggota Dewan. Saya yakin prioritas yang menjadi keinginan warga masyarakat di sini akan kita pikirkan dan kita atur agar semua bisa terdistribusi, walaupun kita ada dalam sebuah momen efisiensi yang memang cukup mengagetkan juga bagi pemerintah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hal ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas keluangan waktu sampai dengan jam 3 ini masih tetap semangat. Bisa sampai selesai ini musrenya. Kan sudah mulai dan pramusan toh, ya. Bisa saya rasa pilihan-pilihan program sudah ada. Jika masih ada hal yang mungkin nanti harus ada penyelesaian lebih jauh, tentu saya sebagai bupati, wakil juga nanti akan mencarikan solusi terbaik untuk kita dalam kita melaksanakan pelayanan di sini. Dan yang penting saya mau cek pelayanan kesehatan di sini jalan yang baik. Puskesmas? Kapus? Ada? Ya. Dokter? NS. Dengar tidak. Sekolah, guru-guru, ya, guru-guru ada kan? Di sekolah ada. Ya. Tidak kurang guru. Ada keluarga dari Mahu yang jadi guru di tempat lain. Ada. Mau pindah sini? Nah, kasih nama supaya dia tugas di mana? Dia tugas di Jurung di KKH sana. Ya itu di sana. Ya
kalau ada keluarga dari sini yang memang ingin ke sini ya, kemudian kemarin mungkin zamannya kami ini kan mutasi sampai di Lewa misalnya, kasih tahu saya supaya kita geser ya. Selagi masih butuh guru mata pelajaran atau guru kelas yang memang dibutuhkan di sekolah ini ya. Tapi jangan yang dari sini minta pindah lagi di WNA. Kalau mau pindah antar desa pun ya, apalagi desa-desa pelosok ya, kalau juga memang baik kita punya keuangan, kami punya niat untuk jangan lebih juga sedikit ya, walaupun sedikit mungkin buat yang ada di daerah-daerah tertentu ya. Terima kasih pelayanan sudah mudah melayani di Sumba Timur. Kami tahu, saya sadar pelayanan Bapak Ibu lah yang menjadi harapan daerah kita ya. Nanti kami juga akan rutin berkunjung ke sekolah, karena itu bukan berkunjung ke Pak Camat terus ya. Kalau Pak Camat habis panggil, tapi ke desa, ke sekolah, ke fasilitas kesehatan itu. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah yang saya lakukan ya, terutama sama Pak ya. Banyak salah mungkin dari ulang-ulang tidak dukung ini. Ini saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua.